Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berikan contoh soal ujian madrasah SKI Madrasah Aliyah tahun 2023. Soal yang pertama, 3 berhala utama yang disembah bangsa Arab adalah A. Hubal, Wud, Nailah, B. Hubal, Lata, Wud, C. Uzza, Lata, Manaf, D. Uzza, Lata, Nailah, E. Suwa, Lata, Manaf. Jawabannya adalah C. Uzza, Lata, Manaf. Soal nomor 2. Berikut ini adalah bentuk pemujaan yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam kecuali A. Menyembah malaikat, B. Menyembah jin, C. Menyembah seorang nabi yang soleh, D. Menyembah bintang-bintang, E. Menyembah berhala. Jawabannya adalah C. Menyembah seorang nabi yang soleh. Soal nomor 3. Sistem pemerintahan pada masa jahiliyah adalah A. Kerajaan absolut, B. Presidensil, C. Teokrasi, D. Demokrasi, E. Federal. Jawabannya adalah A. Kerajaan absolut. Soal nomor 4. Bangsa Arab percaya bahwa untuk menyembah Tuhan dapat menggunakan perantara berupa A. Pohon, B. Berhala, C. Batu, D. Api, E. Jimat. Jawabannya adalah B. Berhala. Soal nomor 5. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk A. Berdakwah, B. Berdoa, C. Membaca, D. Menulis, E. Berperang. Jawabannya adalah C. Membaca. Soal nomor 6. Sikap penduduk Taif terhadap dakwah Nabi SAW adalah A. Bersikap netral antara orang Quraisy dan orang-orang Islam, B. Bersedia membantu dakwah Nabi dengan jaminan, C. Menerima dengan baik kehadiran Nabi SAW meskipun tidak bersedia membantu, D. Menolak dengan olok-olokan dan melempari Nabi SAW dengan batu, E. Menolak dan membiarkan pergi begitu saja. Jawabannya adalah D. Menolak dengan olok-olokan dan melempari Nabi SAW dengan batu. Soal nomor 7. Fakta berikut ini yang terjadi pada masa-masa awal dakwah Islam di Mekah kecuali A. Jika umat Islam hendak beribadah harus mencari tempat tersembunyi, B. Kaum kafir Quraisy sangat memusuhi Rasulullah, C. Banyak pemuka masyarakat yang masuk Islam dengan sukarela, D. Jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit, E. Beberapa sahabat yang disiksa bahkan dibunuh oleh kaum kafir. Jawabannya adalah C. Banyak pemuka masyarakat yang masuk Islam dengan sukarela. Soal nomor 8. Pada tahun ke-14 kenabian Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah merupakan peristiwa monumental dalam perjalanan dakwah Islam. Untuk membangun negara Madinah, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dalam bentuk penandatanganan piagam Madinah. Berikut ini yang tidak termasuk isi pokok dari piagam Madinah tersebut adalah A. Menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin semua golongan, B. Kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dari kaum Yahudi Madinah, C. Kaum muslimin dan Yahudi bersama-sama mempertahankan Madinah, D. Kaum Yahudi bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Jawabannya adalah D. Kaum Yahudi bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Soal nomor 9. Titik awal perkembangan Islam adalah ketika Nabi hijrah ke Madinah dan berdakwah di sana. Berikut adalah kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW periode Islam di Madinah kecuali A. Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, B. Meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat, C. Mendirikan masjid, D. Memecah belah kaum Ansor dan Muhajirin, E. Menciptakan kesejahteraan umum. Jawabannya adalah D. Memecah belah kaum Ansor dan Muhajirin. Soal nomor 10. Tanah di kota Madinah terkenal subur karena kota Madinah sebelah selatan berbatasan dengan bukit air.
di sebelah utara dengan Bukit Uhud dan Sur, dan di sebelah timur dan barat dengan gurun pasir Harah. Jadi tidak heran jika Madinah menghasilkan A. Sayur dan buah-buahan, B. Kain, C. Tembaga, D. Emas, E. Perak. Jawabannya adalah A. Sayur dan buah-buahan. Soal nomor 11. Dakwah Rasulullah SAW periode Mekah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun, sedangkan periode Madinah selama A. 9 tahun, B. 10 tahun, C. 11 tahun, D. 12 tahun, E. 14 tahun. Jawabannya adalah B. 10 tahun. Soal nomor 12. Masjid Nabawi mulai dibangun Rasulullah dan sahabatnya pada tahun A. 622 Masehi, B. 623 Masehi, C. 624 Masehi, D. 625 Masehi, E. 626 Masehi. Jawabannya adalah A. 622 Masehi. Soal nomor 13. Dalam Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi Muhammad SAW terdapat pasal A. 45 pasal, B. 46 pasal, C. 47 pasal, D. 48 pasal, E. 49 pasal. Jawabannya adalah C. 47 pasal. Soal nomor 14. Isi Piagam Madinah pasal 1 yaitu A. Sesungguhnya mereka satu umat berbeda dari komunitas manusia lain. B. Setiap pasukan yang berperang bersama harus bahu-membahu satu sama lain. C. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. D. Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. E. Sesungguhnya tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekah. Jawabannya adalah A. Sesungguhnya mereka satu umat berbeda dari komunitas manusia lain. Soal nomor 15. Tokoh yang masuk Islam pada peristiwa Fathu Mekah. A. Muawiyah bin Abu Sufyan, B. Abu Musa al-Asy'ari, C. Abu Sufyan bin Al-Harith, D. Abu Jahal, E. Abu Lahab. Jawabannya adalah B. Abu Musa al-Asy'ari. Soal nomor 16. Bani Umayyah kekhalifahan Islam pertama setelah era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang berpusat di kota A. Yaman, B. Hijaz, C. Basrah, D. Damaskus, E. Mesir. Jawabannya adalah C. Basrah. Soal nomor 17. Bani Umayyah kekhalifahan Islam pertama setelah era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang berpusat di kota A. Yaman, B. Hijaz, C. Basrah, D. Damaskus, E. Mesir. Jawabannya adalah D. Damaskus. Soal nomor 18. Pada masa Bani Umayyah telah ditetapkan adanya beberapa sekretaris negara. Di antaranya adalah Sekretaris Urusan Kehakiman atau disebut A. Kitab Ar-Rasail, B. Kitab Asy-Syurtah, C. Kitab Al-Qadhi, D. Kitab Al-Kharaj, E. Kitab Al-Mali. Jawabannya adalah C. Kitab Al-Qadhi. Soal nomor 19. Barid adalah A. Organisasi kepolisian, B. Organisasi pos, C. Sebagai pengawal khalifah, D. Organisasi keuangan. Jawabannya adalah B. Organisasi pos. Soal nomor 20. Kekuasaan Islam pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik berkembang sangat luas, yaitu mulai dari daerah Indus di India hingga A. Cape Town, Afrika Selatan, B. Andalusia, Spanyol, C. Paris, Prancis, D. Oslo, Norwegia, E. London, Inggris. Jawabannya adalah B. Andalusia, Spanyol. Soal nomor 21. Tokoh pembaruan Islam yang berasal dari Kabul, Afghanistan adalah A. Muhammad Abduh, B. Jamaluddin Al-Afghani, C. Ali Pasha, D. Rashid Ridho, E. Muhammad Iqbal. Jawabannya adalah B. Jamaluddin Al-Afghani. Soal nomor 22. Muhammad Rashid Ridho untuk menghidupkan persatuan umat Islam bukanlah dengan cara membangun gerakan nasionalisme ala Turki yang hanya berdasarkan kesatuannya pada bahasa dan kebangsaan.
Menurutnya, kesatuan yang dibutuhkan oleh umat Islam adalah berlandaskan pada A. Kesamaan sejarah, B. Madhab fikih, C. Keyakinan Islam, D. Kesamaan visi misi, E. Tujuan hidup. Jawabannya adalah C. Keyakinan Islam. Soal nomor 23, organisasi Serikat Dagang Islam yang di kemudian hari berubah menjadi Sarekat Islam berdiri di kota A. Surabaya, B. Majalengka, C. Surakarta, D. Jakarta, E. Bandung. Jawabannya adalah A. Surabaya. Soal nomor 24, Kiai adalah sebuah sebutan dari kalangan Jawa untuk seorang yang A. Raja, B. Guru sekolah, C. Pendiri organisasi Islam, D. Sufi, E. Ahli agama. Jawabannya adalah E. Ahli agama. Soal nomor 25, masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu dimulai dari tahun A. 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi, B. 133 Hijriah atau 751 Masehi sampai 657 Hijriah atau 1259 Masehi, C. 134 Hijriah atau 752 Masehi sampai 658 Hijriah atau 1260 Masehi, D. 135 Hijriah atau 753 Masehi sampai 659 Hijriah atau 1261 Masehi, E. 136 Hijriah atau 754 Masehi sampai 660 Hijriah atau 1262 Masehi. Jawabannya adalah A. 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Soal nomor 26. Uyun al-Masail atau pokok-pokok persoalan di antara karangan Imam yang masih ada sampai sekarang. A. Imam Nawawi, B. Imam Syafi'i, C. Imam Al-Farabi, D. Imam Malik, E. Imam Hanafi. Jawabannya adalah C. Imam Al-Farabi. Soal nomor 27. Pada masa Abbasiyah atau Kutab disebut lembaga A. Pendidikan menengah, B. Pendidikan dasar, C. Pendidikan formal, D. Pendidikan non-formal, E. Pendidikan pesantren. Jawabannya adalah B. Pendidikan dasar. Soal nomor 28. Pembaruan dalam dunia Islam dikenal dengan istilah A. Tasamuh, B. Taslim, C. Tamattu, D. Tajdid, E. Taklid. Jawabannya adalah D. Tajdid. Soal nomor 29. Majalah termasyhur yang diterbitkan oleh Rashid Ridho diberi nama A. Al-Munir, B. Al-Maktub, C. Al-Misbah, D. Al-Miftah, E. Al-Manar. Jawabannya adalah E. Al-Manar. Soal nomor 30. Berikut yang melatar belakangi bangkitnya umat Islam pada abad ke-18 adalah A. Tidak adanya misi Islam, B. Benturan antara kekuatan Islam dan kekuatan Barat, C. Lemahnya ekonomi. Jawabannya adalah B. Benturan antara kekuatan Islam dan kekuatan Barat. Soal nomor 31. Muhammad Iqbal menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun A. 1929, B. 1930, C. 1931, D. 1932, E. 1933. Jawabannya adalah B. 1930. Soal nomor 32. Di antara pemikiran Muhammad Iqbal tentang pembaruan Islam adalah A. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat, B. Benturan antara kekuatan Islam dan kekuatan Barat, C. Lemahnya ekonomi, D. Perang berkelanjutan, E. Banyaknya politik. Jawabannya adalah A. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat.
Soal nomor 33. Adanya kebebasan berpikir berarti umat Islam telah membebaskan diri dari belenggu taklid yang selama ini menyelimuti umat Islam. Mereka dapat melakukan kajian Islam dengan tidak hanya mengikuti pendapat ulama-ulama terdahulu. Pernyataan di atas merupakan salah satu nilai perjuangan pembaruan di dunia Islam dalam hal A. Nilai perjuangan, B. Nilai solidaritas Islam, C. Nilai pembaruan, D. Nilai perjuangan, E. Nilai kemerdekaan. Jawabannya adalah C. Nilai pembaruan. Soal nomor 34. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menaklukkan daerah-daerah dengan mengerahkan kekuatan militer. 2. Mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah sebagai basis dakwah Islam. 3. Menyisipkan ajaran Islam ke dalam tradisi dan budaya yang sudah ada sebelumnya. 4. Membangun banteng pertahanan agar terhindar dari serangan penjajah. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk strategi dakwah yang perkembangan Islam di Indonesia ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4, E. 1 dan 4. Jawabannya adalah B. 2 dan 3. Soal nomor 35. Dalam sejarah perkembangan Islam pada periode modern, muncul gerakan-gerakan pembaruan di dunia Islam yang dipelopori oleh para tokoh pembaruan. Latar belakang munculnya pembaruan tersebut adalah A. Kemajuan bangsa Barat, B. Revolusi industri di Barat, C. Revolusi pengetahuan, D. Renaissance di Barat, E. Kesadaran umat Islam atas kemunduran dirinya di berbagai bidang. Jawabannya adalah D. Renaissance di Barat. Soal nomor 36. Ada berbagai teori dan pendapat mengenai kapan tepatnya Islam mulai masuk ke Indonesia. Pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 didukung dengan adanya bukti A. Batu nisan Sultan Malik As-Soleh yang bertahun 1297 Masehi. B. Adanya komunitas orang-orang Taswih di Sumatera Selatan. C. Rencana orang-orang Taswih menyerang Ratu Sima. D. Raja-raja Samudra Pasai yang memakai gelar Al-Malik. E. Batu nisan Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Jawabannya adalah A. Batu nisan Sultan Malik As-Soleh yang bertahun 1297 Masehi. Soal nomor 37. Penyebaran Islam yang disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu dan Buddha adalah penyebaran Islam melalui A. Jalur pendidikan, B. Jalur dakwah, C. Jalur seni budaya, D. Jalur tasawuf, E. Jalur perdagangan. Jawabannya adalah D. Jalur tasawuf. Soal nomor 38. Kerajaan Aceh menjalin persahabatan dengan negeri-negeri Islam bertujuan untuk A. Meraih kesuksesan dalam politik, B. Meraih kembali kegemilangan kerajaan Islam di Nusantara, C. Meraih kesuksesan dalam perekonomian, D. Mensejahterakan rakyat Aceh, E. Mencapai kekuasaan dalam berdakwah ke negeri-negeri lain. Jawabannya adalah D. Mensejahterakan rakyat Aceh. Soal nomor 39. Dalam melaksanakan kegiatan dakwah, para wali songo menggunakan berbagai metode yang berbeda-beda. Sunan Ampel melakukan kegiatan dakwah dengan cara A. Mendirikan pesantren, B. Menciptakan lagu-lagu yang mengandung nilai-nilai keislaman, C. Melalui pertunjukan wayang, D. Menulis buku-buku mengenai Islam. Jawabannya adalah A. Mendirikan pesantren. Soal nomor 40. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad 11 oleh Ngurah Khair. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia, terutama sebagai A. Pusat pendidikan dan penyebaran ilmu agama Islam pada masa awal, B. Penyebaran dakwah Islam di Maluku, C. Pengembangan budaya dan kesenian Islam di Jawa, D. Pusat kegiatan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, E. Penyebar dakwah Islam di Sulawesi. Jawabannya adalah A. Pusat pendidikan dan penyebaran ilmu agama Islam pada masa awal. Soal nomor 41. Sebab khusus terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro adalah
A. Belanda masang patok-patok pembuatan jalan yang melalui makam leluhur Diponegoro secara sepihak. B. Hak-hak istimewa bangsawan kerajaan dibatasi. C. Belanda membawa pengaruh budaya asing yang negatif bagi kehidupan pribumi. D. Diperlakukannya hak tawan karang. E. Masuknya paham Wahabi yang ingin memurnikan ajaran Islam. Jawabannya adalah A. Belanda memasang patok-patok pembuatan jalan yang melalui makam leluhur Diponegoro secara sepihak. Soal nomor 42, kemerdekaan negara kita Indonesia tidak lepas dari peran umat Islam. Di antaranya adalah menentukan sangsaka merah putih sebagai bendera Indonesia. Siapakah penggagas bendera merah putih? A. Soekarno. B. Al-Habib Ali Al-Habsyi. C. Al-Habib Idrus Al-Jufri. D. Al-Habib Hussein Mutahar. E. Soeharto. Jawabannya adalah C. Al-Habib Idrus Al-Jufri. Soal 43, Islam masuk ke Asia Tenggara melalui beberapa tahapan. Yang tidak termasuk dari tahapan masuknya Islam ke Asia Tenggara adalah A. Perdagangan. B. Perkawinan. C. Pendidikan. D. Perlombaan. E. Pernikahan. Jawabannya adalah D. Perlombaan. Soal nomor 44, Aljazair memproklamirkan merdeka sebagai negara Republik Kesatuan tepatnya pada tanggal A. 5 Juli 1962. B. 5 Juli 1952. C. 5 Juli 1965. D. 5 Juli 1956. E. 5 Juli 1967. Jawabannya adalah A. 5 Juli 1962. Soal nomor 45. Sebelum Islam berkembang pesat di Amerika Serikat, tingkat pengetahuan warga Amerika Serikat tentang Muslim sangat rendah. Hal ini disebabkan A. Minimnya sarana prasarana bagi umat Islam dalam menjalankan ibadahnya. B. Pemerintah Amerika melarang penduduknya beragama Islam. C. Minimnya ulama yang menyebarkan agama Islam di Amerika Serikat. D. Anggapan mereka bahwa Islam hanya di negara Timur Tengah dan Asia Selatan. E. Minimnya sarana prasarana bagi umat Islam dalam menjalankan bisnisnya. Jawabannya adalah D. Anggapan mereka bahwa Islam hanya di negara Timur Tengah dan Asia Selatan. Soal 46. Dua kota yang menjadi pusat dan titik tolak peradaban Islam ialah A. Baghdad dan Istanbul. B. Mekah dan Madinah. C. Cordoba dan Kairo. D. Damaskus dan Baghdad. E. Baghdad dan Islandia Baru. Jawabannya adalah B. Mekah dan Madinah. Soal nomor 47. Salah satu karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani ialah A. Tafsir Al-Marawi. B. Nasyai Al-Ibad. C. Fiqh As-Sunnah. D. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. E. Tafsir As-Sawi. Jawabannya adalah B. Nasyai Al-Ibad. Soal nomor 48. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada masa pemerintahan A. Muawiyah bin Abi Sufyan. B. Umar bin Abdul Aziz. C. Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. D. Yazid bin Muawiyah. E. Muawiyah bin Abdul Aziz. Jawabannya adalah C. Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Soal nomor 49. Universitas tertua yang didirikan Jauhar Khatib As-Saqili di Kairo pada masa dinasti Fatimiyah adalah A. Universitas Al-Azhar. B. Universitas Qairawan. C. Universitas Zaqasik. D. Darul Hikmah. E. Universitas Al-Anwar. Jawabannya adalah A. Universitas Al-Azhar. Soal nomor 50. Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili adalah di antara sekian banyak tokoh Islam modern. Karya-karya beliau sangat banyak. Di antara karya beliau yang terkenal sampai saat ini adalah A. Fathul Mu'in. B. Tafsir Al-Munir. C. Fathul Qorib. D. Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. E. Fathul Qadir. Jawabannya adalah D. Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.